سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الحسن بن الكرم صالح نوره بحر طفي لم تكن لفضي يا صمد يا حنان واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihil mutakathirah wa ayatihil mutawatirah wa minanihil ghamirah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-anjumiz zahirah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim bismillahirrahmanirrahim wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul aliyyul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabi. Hadratil mukarram wal mukarramah sahibatul bait ketua majelis ta'lim Raudatus Sa'adah Ibu Ustazah Hajjah Sa'idah beserta seluruh keluarga beserta seluruh para pengurus dan seluruh jamaah majelis ta'lim Raudatus Sa'adah, para guru-guru yang menghiasi majelis ta'lim Raudatus Sa'adah, Al-Mukarramah guru kita bersama Al-Mukarramah Ibu Unda Ustazah Hajjah Maimanah, yang kami hormati Ibu Ustazah Faridah, yang kami hormati Ibu Ustazah Rosita, yang kami hormati Ibu Ustazah Maisuri, yang kami hormati Ibu Hajjah Rabi'ah, yang kami hormati para hajjah, calon-calon hajjah jamaah majelis ta'lim Raudatus Sa'adah yang insyaallah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahun lalu kita terakhir bertemu dan kita bertemu di 1432 Hijriah. Izin Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan tahun ini tahun yang lebih baik dari tahun yang telah berlalu. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi sanah wa na'udzubika min syarriha. Ya Allah ya Rabb, kami memohon kepadamu kebaikan dari segala yang Engkau turunkan pada tahun ini, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan yang turun pada tahun ini. Semoga Allah selamatkan kita, lahirnya selamat, batinnya selamat, dunianya selamat, akhiratnya selamat, zahirnya selamat, batinnya selamat. Semoga kita mendapat ridha rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian kita sepanjang tahun 1432 Hijriah diterima oleh Allah amal baiknya, diampuni oleh Allah kesalahannya, dan semoga oleh Allah telah dicatatkan husnul khatimah. Dan 1423 Hijriah 1433 ya 1443 Hijriah saat ini mudah-mudahan menjadi tahun yang penuh dengan keberkahan, sebagaimana kita minta kepada Allah pada doa awal tahun, semoga kita dipelihara dari segala fitnah. Amin. Kita segala oleh Allah dipelihara dari segala penyakit, dipelihara oleh Allah dari segala macam hal yang membahayakan, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan iman, kekurangan Islam pengabdiannya, kekurangan ihsan dalam berbuat baktinya, kekurangan dalam segala hal apapun yang menjadikan sebab kita jauh daripada keridhaan Allah. Kita minta dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira kepada pengatur waktu, pembawa acara, dan kepada seluruh majelis ta'lim Raudatus Sa'adah. Kita kembali duduk di majelis ilmu, kita kembali duduk di majelis ta'lim,
yang pada hakikatnya kita memenuhi daripada undangan Allah, yang pada hakikatnya kita memenuhi kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya kita berada di tempat ini karena ada pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa adanya taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, biar badan sehat nggak sampai ke sini, biar kita rasanya waktunya luas nggak bakal sampai ke sini. Tapi kita sampai ke sini adalah merupakan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hidayah dan taufik selalu kita minta kepada Allah. Di sholat yang wajib pertama, waktu kita melaksanakan pertama bangun tidur, dari sebelum ada sholat yang lain yang wajib, belum ada zuhur, asyar, yang pertama kita waktu sholat subuh, maka kita sunnah muakkad, disunahkan muakkad, disunnah muakkadkan oleh daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita bermadhab Imam Asy-Syafi'i, maka sunnah muakkadah untuk kita melaksanakan pembacaan doa qunut. Sehingga kalau kita ketinggalan doa qunut, maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Maka dari itu kalimat pertamanya apa? Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikan hamba petunjuk sebagaimana Engkau memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Karena tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, gak akan ada yang sampai kepada martabat ucapan diizinkan oleh Allah lisan kita mengucap asma Allah. Hatta walaupun kita cuma Allah, 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 Allah. Karena Allahu munazzahun. Allah itu suci, Allah itu bersih. Kalimatnya, zatnya, segalanya suci dan bersih. Sehingga hanya lisan-lisan dan hati siapa yang diizinkan oleh Allah, bahkan untuk menyebut kalimat sederhana Allah, itu adalah taufik dan hidayah dari Allah. Diizinkan oleh Allah. Dan menyebut nama Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Gak sembarang orang bisa menyebutnya. Bagi kita yang mendapat hidayah taufik, rasa ringan bersolawat kepada Nabi. Dimanapun dan kapanpun kita bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ngapain aja kita bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau nggak ada izin Allah, lisan kita, daya ingat kita, hati kita untuk tersentuh dan terhubung dengan Nabi Muhammad SAW, nggak akan ada bisa mengucapkan walaupun dengan kalimat pendek tersebut. Tapi kan nggak Ibu, alhamdulillah, baca Yasin adalah Al-Quran. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Memang kita nggak pernah bosan untuk mendengarkan Al-Quran. Bahkan kita berapa kali mengucapkan membaca surah Al-Fatihah. Semakin Al-Fatihah itu kita bacakan, semakin kita menyadari betul bahwa mukjizat Al-Quranul Karim itu benar-benar memang Allah nyatakan dengan kita, nggak ada bosennya. Jadi Al-Quran itu benar-benar mukjizat dari Allah terbesar yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita termasuk umat yang beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dan sediakan Al-Quranul Karim untuk kekasih beliau Rasulullah SAW. Sehingga di dalam Al-Quran tersebut menjawab dari semua tanya, menjadi jawaban dari semua pertanyaan, menjadi solusi dari semua permasalahan, menjadi penenang dari semua kegelisahan. Kenapa demikian? Coba kita jangankan baca Al-Quran yang memang 30 juz, atau kita baca sekali duduk 10 juz. Kita baru baca Fatihah, atau bukan kita yang membaca Fatihah. Ada saudara kita yang membacakan Fatihah. Untuk kita dikhususkan ataupun sifatnya umum, kita ada ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita menyadari hidup dari awal, perjalanan hidup, tugas hidup, kemudian sampai berakhir hidup, dan apa yang kita mesti hindari dalam hidup. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang mesti kita hindari dalam hidup, yaitu adalah murkanya Allah. Ghairil maghdubi alaihim, dan orang-orang yang udah
disesatkan ataupun orang-orang yang tidak mendapat hidayah dan taufik dari Allah. Walaupun itu keluarga Nabi sendiri seperti Abu Lahab, nyatanya hidayah dan taufik itu tidak murah. Kalau hidayah taufik itu murah kepada siapapun, tentu saja seluruh alam ini semuanya sibuk bertasbih dan bersyahadah kepada Allah. Tapi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada tertentu. Yahdillahu mayyasha'u wa yudhillu mayyasha'. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki, dan sebaliknya Allah tidak memberikan hidayah juga kepada orang yang Allah kehendaki. Maka ungkapan kita selalu pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Tiap nafas kita biar lega adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala sesuatu yang menimpa kita adalah ucapan tepatnya Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa jadi keburukan akan mengangkat derajat kita, maka keburukan yang tengah menimpa kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Kenikmatan akan menambahkan rasa syukur dan sabar kita serta sadar kepada Allah, maka baik dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Baru bisa merasakan nikmatnya tangan kita bergerak kalau kita udah melihat sahabat, keluarga, saudara-saudara kita yang terkena stroke. Jangankan untuk pegang handphone, untuk pegang kitab, untuk pegang gelas, baru mau ngangkat tangannya aja dengan izin Allah diberikan kelemahan oleh Allah. Menyadari bahwa kita itu lemah, seperti ketika kita sadar waktu kita mau melaksanakan sholat. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, kita segalanya kecil. Allah yang maha kuat, kita segalanya lemah. Allah yang maha mampu, kita segalanya serba gak mampu. Jadi menyerahkan, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang sedang sholat, arti lain dari sholat adalah berdoa. Arti lain dari sholat adalah memasrahkan jiwa raga kita, sekaligus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah berkenankan kepada kita masuk pada pelajaran syarat-syarat Jumat di halaman 21 kitab Irsyadul Anam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang berkah, yang bermanfaat, sebagaimana Allah memberikan ilmu kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal idha'ata wal hadasa bi kitabin wa sunnati Rasulillah ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbi ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun syarat-syarat Jumat. Bermula daripada itu. Bahwa jatuhnya di dalam waktu zuhur. Maka tiada sah. Di luar waktu zuhur. Kedua, jatuhnya tempat Jumat itu masuk pada bilangan negeri Jumat itu. Ketiga, wajib terdahulu membaca 2 khutbah dengan 5 rukun-rukunnya, yaitu Alhamdulillah dan sholawat atas Nabi dan wasiat bittaqwa, yakni memerintahkan dengan mengerjakan yang wajib-wajib dan menegah atas barang yang haram. Dan tiga rukun ini wajib di dalam 2 khutbah dan membaca 1 ayat
ayat Quran di salah suatu khutbah dan mendoakan mukminin mukminat di khutbah yang kedua. Wallahu a'lam bissawab. Baca bareng-bareng yang pegang kitab. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun syarat mula daripada itu bahwa jatuhnya dalam suhud, maka tiada seorang suhud. Kedua, jatuhnya tempat Jumat itu masuk pada larangan hari Jumat. Itu. Ketiga, wajib dahulu baca dua khutbah dengan 5 rukunnya, yaitu alhamdulillah dan salawat atas Nabi dan wasiat bertakwa, yakni bahkan dengan mengerjakan yang wajib dan menegah atas barang yang haram. Dan ketiga, rukun itu wajib di dalam dua khutbah dan membaca satu ayat Quran di salah satu khutbah dan mendengarkan pimpinan khutbah yang kedua. Adapun ketiga sunat Jumat satu bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mendengar tentang kata-kata Jumat, yang pertama kata Nabi, hari itu diawali dari hari Jumat, maka hari juga akan diakhiri pada hari Jumat. Orang tua kita dari dulu menspesialkan tentang hari Jumat, walaupun libur sekolah kita hari Ahad. Kenapa dispesialkan? Cukup mendasar. Dengan awal mula hari diciptakan hari Jumat dan berakhir hari Jumat. Awal mula hari barangkali udah kelewat jauh. Kita aja ada di dunia udah hari, udah yang entah kehitung yang keberapa. Allahu a'lamu. Allah yang lebih tahu. Tapi kalau akhirnya hari itu adalah hari Jumat, wallahu a'lam lagi. Allah yang tahu lagi nih, apakah kita ada pada hari itu, ataukah hari Jumat yang terakhir itu dinisbatkan kepada kita terakhir di dunia ngerasain itu Jumat yang terakhir, bukan hari kiamat kubronya. Kalau hari kiamat kubronya bisa jadi kita wallahu a'lam, malaikat Israfil alaihissalam yang tugasnya sebagai peniup sangkakala aja belum dikasih tahu kapan waktu tepatnya yang disebut dengan hari kiamat. Pokoknya mesti siap aja deh udah. Kapan oleh Allah disuruh, nah ditiup dah tuh sangkakalanya. Apalagi kita nggak tahu. Tapi bagaimana kalau Jumat tersebut adalah akhir dari kehidupan kita? Sedangkan Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Pimpinannya hari adalah hari Jumat. Sehingga orang tua kita dulu persiapannya matang. Karena apa? Karena udah pada ngaji. Ngaji apa? Kitab Hidayatus Salikin. Di mana di dalam kitab Hidayatus Salikin bahwa Al-Imam Al-Ghazali mengarahkan kepada kita untuk mempersiapkan menyambut hari Jumat itu sampai hari Kamis cucian habis-habisin. Dan sampai entar malam Jumat mikirin lagi gosok, lagi yasinan, lagi gosok. Gak datang ngajian hari Jumat lagi nyuci. Masakan dimateng-matengin buat buka puasa hari Yaumul Khamis, juga buat persiapan besok Sayyidul Ayyam. Kalau hari biasa kita biasa-biasa, kalau Sayyidul Ayyam yang ngesop-ngesop bener, bukan ngesop-ngesop bohong gitu ya. Ngesop-ngesop bener dah. Yang ada, apalagi ada rizkinya sunnah, kita pakai daging, minum susu. Kalaupun hari yang lain kita biasa dah, bukan nggak mampu beli daging, kayaknya pada bosan sama daging umpamanya. Tapi kalau hari Jumat enggak dikhususin. Karena apa? Hari rayanya umat Islam. Sehingga apa? Ada hal yang spesial bagi kaum laki-laki. Karena ini menjadi fardu ain ala kulli muslimin. Jadi menjadi fardu ain khusus untuk muslim laki-laki.
Kalau kita nggak jadi fardu ain, kalau kita madzhab Imam Syafi'i nggak menjadi fardu ain. Tapi kalau bagi laki-laki fardu ainin. Untuk apa? Melaksanakan sholat Jumat. Bahkan kita sering baca hadis kan, datang disunahkan berawal-awal berpagi-pagi. Maka kalau di Masjidil Haram jam 10 pagi, pintu Masjidil Haram udah ditutup. Harus lebih pagi lagi kalau pengen sholat di dalam Masjidil Haramnya. Kalau di atas jam 10 berarti udah di luar masjid. Padahal di dalam kapasitas masih muat. Kenapa? Supaya orang lebih berpagi-pagi, lebih bersegera untuk datang ke masjid, untuk menyambut hari Jumat, untuk memuliakan hari Jumat. Walaupun kita nggak sholat Jumat, tapi kita ilmunya wajib tahu untuk mengetahui bagaimanakah tata cara sholat Jumat. Bagaimana tata cara sholat Jumat? Kalau di Makasih udah ngerasain ya kita sholat Jumat. Kalau ibu-ibu di sini ngerasain sholat Jumat gak? Ya Syakirin? Enggak ya? Kalau di Mekah pada sholat Jumat. Kalau di sini kita nggak ngerasain. Karena kalau di Mekah kita sayang banget. Ada 100.000 nungguin. Kita sholat di kamar umpamanya. Kecuali dalam keadaan memang sangat mendesak. Kadang kita pulang mikot aja kita masih balik lagi ke Haram. Ya, walaupun gak ikut sholat bersama Imam Masjidil Haram, kita ikut sholat berjamaah dengan kelompok kita, dengan rombongan kita, untuk supaya dapat 100.000-nya itu. Jadi daripada kita sholat di kamar, mendingan udah masuk masjid, kita sebelum kita turun tawaf gitu, walaupun kita udah pakai pakaian ihram, kita sholat dan supaya kita jangan sampai ngenes nggak dapetin ya 100.000 rakaat. Alhamdulillah kabar baiknya Indonesia udah mulai dibuka. Insya Allah tinggal persyaratannya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita semuanya bisa menjalankan ibadah haji maupun ibadah umrah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita masuk pada syarat-syarat Jumat yang wajib tahu banget orang laki. Tapi orang laki semasjid yang sholat ada 300 umpamanya. Yang tahu ilmu syarat-syarat Jumat yang ngaji doangan. Yang ngaji doangan bisa kelihatan kapan? Lihat aja kalau pas giliran lagi ngaji. Dari 300 orang berapa persennya? Yang ngaji umpamanya berapa persen? 50%. 150 orang. Dari yang 150 orang, pas giliran ngaji berapa persen yang pahamnya? Ya kan? Ada ngaji kita dengar tapi kita nggak paham. Iya. Gitu ya. Kita manggut-manggut tapi kagak paham. Sehingga udah disebutin, udah diulang-ulang tuh pelajaran salat Jumat, tetap aja ditanya atu-atu. Ayo, yang sebelum masuk masjid, di sini syaratnya bukan harus punya kartu vaksin. Mau sholat Jumat, syaratnya tahu syarat Jumat. Wah, gak ada yang sholat. Yang sholatnya yang ngaji yang paham doang. Umumnya gak paham. Katakan itu yang sholat seminggu dalam sepekan cuma sekali doang. Nah kita ditanya atu-atu, ayo bocah mau pada ngaji. Sebelum masuk nih ibu-ibu, sebelum keluar nih dari majelis taklim, sebutin 3 aja deh. 1 sebutin rukun agama. Yang kedua sebutin rukun sholat. Yang ketiga yang gampang lagi rukun istinja. Rukun istinjanya apa? Rukun agamanya tak lupa. Rukun agamanya ingat, rukun sholatnya lupa. Ya kan? Gitu aja deh. Gak usah jauh-jauh dah. Kita kerjain, tapi kita seringkali namanya manusia mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Makanya mesti terus diingetin, mesti terus kita ulang-ulang. Wa ma taqarrara ahla. Kalau kita ulang-ulang jadi manis, kalau kita dalam daya ingat kita lama-lama jadi nempel. Contoh aja rukun Islam. Emang dari kecil dibiasain sebelum kita keluar dari majelis taklim sama guru udah beres baca doa pulang, satu-satu yang bisa baca rukun Islam, rukun iman, rukun wudu, rukun sholat, rukun agama, rukun istijah baru boleh pulang. Nempel sampai karang. Sampai kita ibaratnya dikagetin lagi nyangin sayuran. Rukun Islam ada berapa? 5. Saking udah nempel. Tapi kalau belum nempel masih ingat rukun agama kan 3 ya Bu. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Segitu orang tua kita dulu makanya pada bener, pada lurus, nggak pada jauh sekolah tinggi, nggak pada pesantren kitabnya tebal-tebal. Segitu dia belajarin
kitab tadi Hidayatus Salikin dia pakai, dia amalin. Mau Jumat dia baca surah Al-Kahfi, mau Jumat udah hari Jumat dia dawamkan sedekah, udah Jumat dia pakai buat banyak wirid, ya Allah 1000 kali dia pakai buat silaturahmi. Ada pengajian yang hari Jumat dia untung banget rasanya. Silaturahmi kata Nabi khairul liqa'ul ilmi, sebaik-baiknya pertemuan yang pertemuan itu di dalamnya ada dalam membicarakan tentang ilmu. Apapun pertemuannya. Kita pertemuan grup berbicara tentang ilmu. Kita pertemuan arisan berbicara tentang ilmu. Kita ketemu di warung berbicara tentang ilmu. Gimana berbicara tentang ilmu di warung? Ingetin pengajian. Gimana berbicara tentang ilmu di warung? Bahwa kita tawar-menawar harus dengan sama-sama ridho birridho. Jual belinya ada ijab dan kabulnya. Nah kan berbicara juga tentang ilmu. Alhamdulillah. Bermula daripada itu bahwa jatuhnya sholat Jumat itu di waktu zuhur. Gitu ya. Jadi kalau memang seperti kemarin sempat walaupun hampir tidak dilaksanakan oleh masyarakat ada sholat Jumat, sempat ada khobar kan kalau di dunia di dunia teknologi itu bisa benar bisa nggak benar kabar gitu. Kita mau make atau kita nggak mau make, kalau itu memang keputusannya bukan dari Al-Quran dan hadis, nggak jadi dosa. Kita langgar nggak jadi dosa juga. Seperti kemarin sholat Jumat mau dibikin sip-sipan, ya kan? Dilihat dari nomor handphone, ganjil genap. Kayak kita perjalanan ke Bogor kalau sekarang. Kalau Jakarta udah nggak ada ganjil genap kan? Alhamdulillah ke Bogor ada ganjil genap. Nah jadi lihat angka di belakang nomor handphonenya. Kemudian hal tersebut di masyarakat kita nggak dijalanin. Kalau umpamanya ada yang bertanya, emang boleh? Selagi masih waktu zuhur, boleh. Jadi umpamanya kita nggak nyalahin sebelah pihak. Kalau memang masih terjadi, gitu ya, hal tersebut selagi masih waktu zuhur, boleh. Nah ini kan syarat Jumat bermula daripada syarat Jumat itu jatuhnya di dalam waktu zuhur. Waktu zuhur kan lumayan panjang. Kalau sekarang dari jam 12 kurang 10 menit sampai jam 3 kurang 10 menit. Umpamanya, gitu kan? Berarti masih boleh. Tapi yang paling cakep kata Allah apa? As-sholatu ala waktiha. Sholatlah tepat pada waktunya. Begitu masuk waktu zuhur, masuk waktu sholat Jumat. Alhamdulillah di masyarakat nggak dilaksanain. Kalau yang saya tahu, kalau umpamanya di luar kita nggak tahu, Allah alam. Artinya apa? Masih memadai kapasitas masjidnya, sholat jamaahnya, keamanannya Allah yang amankan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau umpamanya pertanyaannya boleh atau tidak, kalau kita udah ngaji di sini boleh selagi masih waktu zuhur. Tapi nggak dapat afdol. Kenapa demikian? Nggak dapat afdol. Kalau dalam kondisi darurat boleh-boleh saja. Seperti apa? Seperti di sebuah negara dalam proses genting perang. Kalau semua tentara sholat Jumat, siapa yang jaga wilayah? Sehingga bergantian 1000 tentara sholat di awal, 1000 tentara di sip kedua, 1000 tentara di sip ketiga. Selagi masih waktu zuhur berarti boleh. Tapi dalam kondisi darurat. Dan kita belum kondisi darurat, masjid kita banyak. Bahkan masjid boleh dikatakan kekurangan jamaah. Karena di lantai 2 masih lega, di dekat mimbar masih kosong, di sebelah sini, di belakang, di samping sayap kanan masih kosong. Artinya kita masih memadai, masih cukup, belum dikategorikan darurat. Jadi lebih tepatnya sholatlah tepat pada waktunya. Tapi kalau ada pertanyaan boleh atau tidaknya, selagi masih waktu zuhur berarti boleh. Itu dalam keadaan darurat tentunya. Ya mungkin kemarin berita itu tersebar menganggap ataupun mengambil menurut mereka kondisi darurat. Kemudian maka tidak sah, kalau tulisannya sod sama ha harus dibaca sah emang ya. Cuman kalau kita lidah Indonesia sah. Sah dari sahih. Sahih artinya boleh, sah itu boleh. Sahih. Sahih. Boleh, benar artinya. Enggak benar, enggak sah kalau dilaksanainnya di luar waktu zuhur. Pengen awal-awal banget 11:30 dan kita nih ya belum masuk waktu zuhur.
Udah kita langsung sholat Jumat, nggak sah. Atau lewat waktu zuhur, waktu asar, nggak sah juga. Jadi waktunya sholat Jumat itu dilaksanakannya pada waktu zuhur. Yang kedua, jatuhnya tempat Jumat itu masuk pada bilangan negeri Jumat. Artinya apa? Syaratnya adalah 40 orang harus orang kampung tersebut. Di Asyakirin contohnya ada orang yang sholat 1000, tapi orang sininya cuma 35 orang penduduk aslinya. Yang 900 lebih itu orang mana aja? Orang lewat ke segala macam. Bukan orang sini, orang mana-mana. Belum sah. Mesti 40 orang asli sini. Makanya dalam pembuatan masjid ada syarat. Dulu mah kita pakai banget. Kalau sekarang kan masjid sini sama masjid sono udah kedengeran azan di sini, azan di sana kedengeran. Tapi memang syarat pembuatan masjid itu kategori kedengaran tanpa pengeras suara. Kalau sekarang kan dengan adanya pengeras suara, apalagi pengeras suaranya tinggi, kemudian bagus, udah gitu kedengaran lewat angin kemana-mana. Jadi kalau kita mau bikin masjid kemudian memenuhi syarat yang kalau kedengaran masih suara speakernya kedengaran kita belum boleh, ya masih belum boleh. Artinya jauh-jauh banget masjid. Tapi kan kategori tersebut kalau kita nggak pakai pengeras suara. Kalau pakai pengeras suara mah namanya umum. Apalagi pengeras suaranya ada yang pasang apa itu yang di atas. Nah toa itu bisa dari semua penjuru. Jadi segalanya kedengeran. Jadi yang kedua, jatuhnya tempat Jumat itu masjid atau tempat yang dipakai buat sholat Jumat itu masuk pada bilangan negeri Jumat. Ketiga, wajib terdahulu membaca 2 khutbah. Sedangkan 2 khutbah itu punya 5 rukun. Rukun itu sama dengan wajib. Wajib itu sama dengan fardu. Apa artinya? Dikerjakan kita sah dan dapat pahala, ditinggalkan berdosa dan tidak sah dalam ibadah. Salah satu rukun khutbah ditinggalkan, khutbahnya tidak sah. Maka khutbahnya tidak sah, tidak sah juga Jumatnya. Jadi kita mesti ketahui ada berapa rukun 2 khutbah. Rukun 2 khutbah itu jumlahnya ada 5. Yang pertama, alhamdulillah. Sedikit-dikitnya, sekurang-kurangnya kalimatnya udah alhamdulillah. Yang kedua, sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu kan wasiat takwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mesti ada tuh wasiat takwanya di dalam 2 khutbah. Kemudian yang keempat, nah, diterangkan dulu nih, wasiat bitakwa itu apa? Memerintahkan dengan mengerjakan yang wajib-wajib dan mencegah atas barang yang haram, gitu ya. Tubuh kan perintah Allah, suruh pada taubat. Untuk apa? Tinggalkan perbuatan yang haram. Jangan engkau melupakan Allah. Contoh dalam mukaddimah tadi kita baca surah Toha ya. Surah Toha kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri. Ayatnya berapa ya? Nanti kita cari hampir akhir. 122 kalau masalah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ini peringatan Allah udah banyak nih. Peringatan Allah banyak gak? Banyak. Allah ngingetin kita dari hal yang kecil maupun yang besar, dari hal yang enak maupun yang gak enak, dari hal yang manis ataupun yang pahit. Ditinggal oleh anak gak enak, tapi Allah peringetin kita lewat kematian. Sehingga kata Nabi apa? Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat buat kita. Ayah saya 10 hari yang lalu. Hari ini guru saya Pondok Pesantren Al-Hikam Kiai Ahmad Suja'i. 2 tahun yang lalu guru saya Al-Habib Musim bin Syekh Abu Bakar.
5 tahun yang lalu guru saya di Tarbiyatul Falah Al-Afandiyah Ki Haji Fakhrul Razi satu-satu berpulang kepada Allah. Bagi beliau-beliau nikmat, al-mautu hadiyatun lil mu'minin. Kematian itu adalah hadiah bagi orang yang beriman, tapi bagi kita musibah. Sehingga kata Nabi, man lam yahzan bi mautil alim fahuwa munafiqun. Siapa orang yang tidak bersedih dengan kematian orang alim, maka termasuk daripada golongan orang-orang yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Sebelum takziah insyaallah baru besok pagi, karena tadi malam jam 10 beliau wafat, kemudian langsung dikebumikan jam 11 secepatnya. Jadi begitu segera langsung dimandikan langsung oleh santri-santri, langsung di pondok juga kebetulan. Insyaallah besok pagi baru saya takziah. Itu kan peringatan dari Allah. Kita ngerasain senang pernah, sedih pernah. Kadang dari sedih karena sedih itu karena senang, kadang senang itu karena sebab sedih. Ya. Kita bisa senang karena sebab sedih. Contoh, saya sendiri merasakan duka ketika bapak saya pulang. Bisa senang keluarga dari mana aja datang. Sebab sedih Allah beri kegembiraan. Sebab sedih Allah beri kegembiraan, jadi bisa silaturahim. Ada kita bersedih dari sebab kabar senang. Anak lulus kita sedih, cucu lahir kita sedih. Kita sedih sebab senang. Semuanya peringatan dari Allah. Gempa bumi peringatan dari Allah, nikmat senang peringatan dari Allah, kematian peringatan dari Allah. Apa aja peringatan dari Allah? Cuma kata Allah, wa man a'rada an dzikri. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku. Kalau ada lagunya sekarang ngapain aja dia bodoh amat, itu salah. Itu salah, itu lagu doang. Kalau kita apa aja bodoh amat gak benar. Urusan tetangga bodoh amat gak benar. Tetangga mau ngawinin pikirin bodoh amat gak benar. Orang pada gak mau ngaji emang pikirin bodoh amat gak benar. Tuh bodoh amat tuh termasuk daripada a'rada an dzikri, berpaling dari peringatanku. Orang yang nggak aja dipanggil dengan azan untuk sholat. Orang yang nggak aja dipanggil diingetin untuk ngaji. Orang yang nggak aja ada musibah termasuk daripada wabah COVID ini dibilang umpamanya kita nggak ingat itu semuanya dari Allah, malah lebih takut kepada makhluk Allah, termasuk a'rada an dzikri, berpaling dari peringatan. Gimana tuh kalau orang udah berpaling dari peringatan Allah? Gimana tuh kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan danka. Maka sesungguhnya ia sedang merasakan kesempitan hidupnya. Dan orang yang berpaling dari kasih sayang ataupun berpaling dari peringatan Allah, hidupnya dibikin sempit. Nauzubillah. Pikiran sempit gak enak, hati sempit gak enak, mau belangkah leluasa sempit kagak enak, mau kesono kagak boleh kesini penyekatan, kesono mesti ganjil genap, kesono ke pasar mesti vaksin. Itu kan sempit ya, lingkup kita untuk bebasnya sempit. Jadi walaupun kita udah kemerdekaan yang ke berapa? Ke 76 tahun masih sempit. Kalau kemarin kita boleh ngaji doang udah kerasa lega, sholat masjid dibuka kerasa lega. Dan mudah-mudahan ini adalah peringatan dari Allah, orang yang belum pengen ke masjid supaya enteng kakinya yang langkah ke masjid. Kita yang kemarin giliran majelis lagi pada kita prek libur, kita rasanya ngebet banget, lebih-lebih ngebet dari bisul mau pecah. Pengen banget kita ngaji, ayo deh kita udah dibuka, alhamdulillah. Kemana aja deh kita giro-giroin ngaji. Belum giro, kita giro-giroin. Kurang semangat, kita semangat-semangatin gitu. Supaya apa? Supaya waktu dan kesempatan dari Allah kita pergunakan, dan jangan sampai kita tergolong dari a'rada an dzikri, dari orang yang termasuk berpaling dari peringatanku gitu. Karena kalau sempit itu nggak enak. Biar kita nggak punya terlalu banyak uang, karena mungkin kalau terlalu banyak kita juga bingung.
Orang tuh kebanyakan apa-apa berlebihan tuh bingung. Ibu nih, ada yang nganterin kue sekamar penuh, bingung. Lempar ke sono ada lagi. Maka oleh Allah kita dikasih sesuai kapasitas kemampuan kita. Satu, kemampuan kita untuk menerima. Kedua, kapasitas kemampuan kita untuk bersyukur. Ketiga, kapasitas kemampuan kita untuk bagi-baginya. Kalau cuma bagi ke perut kita, bagi ke perut cucu, bagi ke perut tetangga, bisa dah ya. Bagi ke perut teman, bisa deh. Nah kalau sekamar, bingung. Orang kebangetan banyak bingung, kebangetan sakit bingung, kebangetan sehat mulu bingung. Orang pilek emang bagaimana sih pilek? Orang kita udah pernah pilek, nggak pakai bingung. Udah pernah pilek? Pilek udah pernah pilek? Alhamdulillah. Bukan corona, nyebutnya pilek. Sekarang corona. Batuk, udah pernah batuk. Ada orang batuk, kita nggak bingung. Kita pernah kok batuk. Ya Allah, kita pernah. Udah apa aja kita minumin. Emang Allah belum terima. Nungguin juga itu 3 bulan kayak masa idah. 100 hari kan? Iya, 110 hari kan masa idah perceraian segitu ya. 4 bulan 10 hari kalau kematian. Ya udah kayak masa idah tuh batuk. Emang Allah yang punya sakit, yang Allah memberi, Allah yang angkat. Pelajaran kita 2 bulan yang lalu yang ijazah dari bapak saya ya Syu'ara 78 sampai 81 itu kan kalimat ayat 80-nya wa idza maritu fahuwa yashfi. Jika aku sakit ya Allah, maka kata Allah, aku yang memberikan penyakit, maka aku juga yang akan menyembuhkan. Allah mau angkat penyakit dengan mudahnya bagi Allah. Sekarang jarang kedengaran ambulan katanya. Tempat rumah sakit katanya pada kosong, baru TV kita lihat. Alhamdulillah. Gitu. Kalau umpamanya ingat virus itu masih menyebar, berarti belum selesai orang pada sakit. Udah waktunya sembuh, dia dikasih kesembuhan orang. Artinya peringatan tersebut kita mesti datangnya dari Allah, kembali kepada Allah, deketin yang punya penyakit dan ngambil penyakit Allah, deketin yang bisa ngasih manfaat, ngangkat madorot, yaitu Allah. Jangan pernah kita lepas zikir kepada Allah, karena orang yang lepas zikir kepada Allah, kata Allah, maka fa inna lahu ma'isyatan danka, dan di akhirat kelak nanti dibangkitkan oleh Allah pada tiupan sangkakala yang kedua, wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Akan dibangkitkan matanya dalam keadaan buta. Di dunia dia melek melotot, ngeliat kebayan, ngeliat orang pada ngabring ngaji, dia buta aja matanya, nggak mau lihat. Lahum a'yunul la yubshiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adhal. Mereka punya mata nggak dipakai melihat untuk kebenaran, punya telinga nggak dipakai untuk mendengar panggilan kebaikan. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang. Nauzubillah min. Kalau binatang mah emang juga makan, minum, tidur, kawin, tapi dia mah diciptakan cuma nafsu doangan, nggak dikasih akal. Malaikat mah wajar dari mulai diciptakan suruh sujud sampai hari kiamat sujud, emang diciptakannya nggak punya nafsu, cuman akal dan taatnya kepada Allah. Tapi kalau manusia punya akal, punya nafsu, maka bisa lebih tinggi derajatnya dari malaikat, juga bisa lebih hina daripada binatang. Nafsu kita bisjor, enakan kita rebaan. Tapi akal kita mengatakan perbuatan taat kita sampai juga ke majelis taklim atas hidayah taufik dari Allah. Maka bisa derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Pantes dia mah ibadah, malaikat nggak punya nafsu. Nah ini manusia punya nafsu, tapi dia istiqamah ibadah, maka dia bisa lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Tapi bisa lebih hina dari binatang kalau dia punya telinga nggak dipakai buat dengar, punya mata nggak dipakai buat lihat. Nauzubillahi min. Nanti tuh dia matanya buta. Sampai dia tanya sama Allah, ya Allah ya Rabb, ngapain nih mata saya kok buta? Kan lagi di dunia saya kagak buta. Orang-orang yang buta pada melek tadi akhirat. Lah ngapa dia melek di sana jadi buta? Dia aja pada keheranan, dia tanya pada Allah,
karena engkau waktu di dunia tidak melihat kebaikan dan engkau tidak mengikuti kebaikan tersebut, maka saat ini engkau aku butakan. Sehingga apa? Kalau dia melek aja orang ashabus shimal, mereka emang golongan kiri, udah pada pergi aja ke golongan kiri. Nah ini karena dia matanya buta, ke golongan kirinya dia udah jalan, belum lagi dia kagak lihat tuh duri-duri yang dia injak, kemana duri, kesini duri. Orang-orang yang melek emang gelap, tapi dia lebih gelap lagi karena buta matanya. Kenapa dia buta? Waktu di dunia dikasih peringatan, habis sakit pas sehat orang mah jadi rajin ngapa? Orang lagi sehat terus sakit, begitu dikasih sehat lagi jangan pelit lagi ngapa? Lagi pernah kita sakit, lemah, dibantuin mulu ngapa-ngapain sama siapa aja, jangan begitu amat apa biar aku sama anak sama mantu sama cucu. Amin. Amin. Itu kan namanya dia enggak sama peringatan. Kalau enggak sama peringatan, habis sakit begitu sehat judes lagi aja. Pelit-pelitnya nutup. Kalau ngomong kalau kagak nyakitin kagak puas juga. Itu namanya orang yang dapat peringatan dari Allah, dia enggak ngehin. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Na'udzubillahi min dzalik. Wasiat takwa ya. Kemudian dan tiga rukun ini mana tuh? Alhamdulillah, sholawat sama wasiat takwa wajib di dalam kedua khutbah. Kemudian yang keempat membaca satu ayat Al-Quran di salah satu dua khutbah. Ya, boleh yang pertama, boleh yang kedua. Yang kelima syaratnya mendoakan mukminin mukminat pada khutbah yang kedua. Ya, jadi berdoakan Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, Allahumma sallimna wal muslimin. Itu mendoakan untuk seluruh orang Islam sedunia, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi syarat khutbah ada 5, yang 3 harus dilaksanakan pada khutbah, pada dua-duanya khutbah, yaitu alhamdulillah, sholawat dan wasiat takwa. Sedangkan membaca Al-Quran dan juga mendoakan mukminin mukminat itu kalau membaca Al-Quran boleh di salah satu dua khutbah, dan mendoakan mukminin mukminat itu ada pada khutbah yang kedua. Salat khutbah ada berapa Bu? 5. 1 alhamdulillah, 2 sholawat, 3 wasiat takwa, 4 membaca ayat Al-Quran, yang kelima mendoakan muslimin dan muslimat. Sedangkan yang 3 harus ada di dua khutbah apa aja tuh? 1 alhamdulillah, 2 sholawat, yang ketiga wasiat takwa harus ada pada dua khutbah. Khutbah pertama baca hamdalah sholawat wasiat takwa, khutbah kedua baca hamdalah sholawat wasiat takwa. Khutbah yang kedua mah kalau baca Al-Quran boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua, mau dua-duanya juga boleh. Sedangkan mendoakan muslimin muslimat adanya pada khutbah yang kedua. Alhamdulillah. Adapun segala sunnah Jumat, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah banyak umur kita akan lanjutkan kembali pada pelajaran di bulan-bulan yang akan datang. Kita baca Al-Quran surah Al-Fatihah khusus untuk orang tua kami Ayahanda Kiai Haji Ahmad Anadi bin Bapak Abdul Hamid, dan juga untuk guru kami Kiai Haji Ahmad Sugiani yang baru saja pulang ke rahmatullah. Semoga Allah sampaikan rahmat maghfirah ke alam kubur beliau dan dijadikan kubur beliau raudhatun min riyadil jinan. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita sehat walafiat, barokah usia dalam taat ibadah kepada Allah. Saudara-saudara kita yang sedang sakit diangkat penyakitnya, insya Allah pelihara kesehatan kita, dan semoga kita semuanya Allah memberikan kepada kita hidayah taufik yang sempurna. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, yang insya Allah akan mulai untuk tatap muka, Allah selamatkan, Allah amankan, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, diberikan ilmu yang berkah yang manfaat. Dan juga kita mohon kepada Allah yang ikhtiar mencari nafkah kerja usaha, Allah lancarkan, selamatkan, mudahkan, dan diberikan rezeki yang halal barokah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah akhiri hayat kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, diterima iman Islam ihsan kita, dan dikuatkan saat ini dan seterusnya iman Islam dan ihsan kita. Semoga dosa kita telah diampuni sebelum ruh berpisah dengan jasad kita. Semoga Allah ridho rahman dan meridhoi kita, dan semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya, mengijabah doa kita untuk di jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Amanal khaifin aminna mimman nakhaf, amanal khaifin salimna mimman nakhaf, amanal khaifin najjina mimman nakhaf. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين. Terima kasih, mohon maaf. Rasulullah